Selamat siang, perkenalkan saya Ingrid Laurentina dari kelas C dengan NIM akhir 144. Hari ini saya akan menjelaskan cara penanganan kelahiran anak babi yang meliputi tanda kelahiran babi, penanganan saat kelahiran anak babi, dan penanganan pada anak babi saat lahir sampai di sapi. Periode induk babi akan mengalami kelahiran selama 115 hari. Pada waktu beranak, induk babi dapat berbaring dan membentangkan tubuh. Setiap bergerak, cairan dipaksa keluar dari alat kelamin hingga fetus keluar dengan usaha induk mengeluarkannya perlu diperhatikan. Induk gemetar dan menekan dadanya pada selang waktu tertentu. Seekor induk atau babi darah biasanya beranak dengan merebahkan diri pada suatu sisi dan meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopangnya. Sehingga terjadi tanda kelahiran, yaitu vulva membengkak atau memerah, vulva berlendir, nadinya mengeras, puting mengeluarkan susu, nafsu makan menurun, induk mulai mengumpulkan sarang, dan air susu keluar kurang dari 12 jam. Lalu pada stadium pembukaan, induk babi mengalami sering terjadinya mikturisi, gelisah, membentangkan kaki. Untuk kontraksi rahimnya sendiri, terjadi serviks terbuka, tubuh memanjang, posisi janin kepala duluan. Jika belum keluar, dapat dirangsang oleh hormon oksitosin. Stadium pelepasan merupakan proses kelahiran yang biasanya berlangsung selama 1-12 jam. Jika lebih dari 12 jam, berarti ada kelainan dan harus menciptakan suasana tenang. Pada stadium ini dipantau dari jauh dan jangan masuk ke kandang, karena dapat mengganggu proses kelahiran. Setelah mencapai stadium pembukaan, yang diikuti adanya kontraksi rahim beserta kekejangan daging perut, kemudian janin terdorong keluar atau lahir. Apabila penundaan kelahiran disebabkan oleh hormonal, maka perlu diinjeksikan hormon oksitosin. Setelah melahirkan, adanya ciri-ciri yaitu keluarnya plasenta. Lalu, babi dibiarkan beristirahat sebentar. Induk babi dibiarkan berdiri karena terlalu lama berbaring itu tidak baik. Bobot anak babi di bawah 1 kg langsung diculing saja karena sudah pasti pertumbuhannya itu tidak baik atau tidak bagus dan merugikan peternak. Babi yang sedang melahirkan selalu dalam keadaan berbaring dan pastikan induknya tidak kanibal dengan melarang memakan plasentanya sendiri. Persiapan kelahiran. Beberapa hal pokok yang harus disiapkan. Yang pertama adalah ransum induk menyusui. Ransum sendiri terdiri dari bahan kandungan serat yang serat kasarnya relatif rendah. 7% serat kasar yang tidak terlalu tinggi dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesukaran, buang kotoran, atau konstipasi. Pada saat hendak melahirkan, untuk mengatasi konstipasi ini, babi bisa ditolong dengan diberikan obat pencahar. Misalnya, garam Inggris sebanyak 1 sendok makan yang dicampurkan dengan makanannya. Pemberiannya dilakukan beberapa hari sebelum dan sesudah melahirkan. Pada saat ini, jumlah ransum bisa dikurangi, tetapi harus betul-betul bermutu. Kadar protein juga harus tinggi, yaitu sebesar 18,5%. Protein yang tinggi diperlukan untuk pertumbuhan embrio dan persiapan produksi air susu. Untuk induk babi yang bunting,
sebanyak kurang lebih 2,5 kilogram per ekor per hari. Untuk induk menyusui sebanyak 2 kilogram per ekor per harinya, ditambah dengan jumlah anak dikalikan 0,25 kilogram per ekor per hari. Lalu yang kedua, menciptakan suasana tenang. Pengaruh kebisingan cenderung menyebabkan perpanjangan waktu atau lama melahirkan, atau reaksi akan beranak. Dengan demikian, disarankan supaya tidak mengganggu induk pada saat beranak, kecuali terjadi kesulitan dalam melahirkan anak. Lalu yang ketiga adalah kebersihan kandang. Kebersihan kandang harus tetap dijaga, tetap bersih dan kering setelah beranak. Kandang beranak yang selalu kering dapat menolong untuk mencegah anak babi mencret dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair, yang menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak menjadi hilang. Jika kondisi lingkungan tidak menyenangkan, air susu hanya kadang-kadang keluar atau tidak sama sekali, sehingga anak-anak babi menjadi lemah dan dapat mati secara tiba-tiba. Kematian anak babi sangat menonjol apabila tata laksana dan pemeliharaan induk dan anak kurang baik. Penyebab kematian anak babi bisa karena mati lahir, akibat kelemahan dan kelaparan, tertindih, atau terjepit induk, dan juga penyakit yang timbul. Lalu, ada kandang induk. Kandang induk yang efisien ialah jika kandang tersebut nyaman bagi induk dan sekaligus nyaman bagi anak-anak yang dilahirkan, sehingga anak-anaknya bisa mendapatkan kesempatan hidup pada kandang tersebut. Pada pokoknya, kandang babi induk bisa dibedakan antara kandang individual dan kelompok. Untuk kandang individual sendiri, pada kandang induk individual, satu ruangan hanyalah disediakan untuk seekor babi. Konstruksi kandang individual ialah kandang tunggal, di mana kandang hanya terdiri dari satu baris kandang. Atap bagian depan dibuat lebih tinggi daripada bagian belakang. Pada saat hujan, atap bagian depan diusahakan bisa ditutup. Untuk ukurannya sendiri, tinggi bagian depan itu 2,5 meter, bagian belakang 2 meter, lalu panjangnya 2,5 meter, ditambah halaman pengumbaran yang terletak di belakang sepanjang 4 meter, lalu tinggi tembok 1 meter, dan lebar sebesar 3 meter. Pada halaman pengumbarannya, yang berukuran 4 meter itu, lantainya bisa dibuat dari pasangan semen, tanah, atau batu, di mana induk bisa makan di situ pula. Sedangkan untuk dinding depan bisa dibuat dari tembok atau bambu, atau papan, atau bahan lain seperti anyaman kawat. Tetapi apabila dinding itu bahannya dari kawat, harus diusahakan dengan anyaman yang kecil dan kuat supaya anak-anaknya tidak bisa keluar. Kandang ini perlu dilengkapi dengan guardrail atau pintu penghalang yang terletak di dalam, guna mencegah babi kecil mati tertindih. Lalu ada lampu pemanas, diberikan tilam dari jerami kering dan bersih, serta dilengkapi dengan tempat makan khusus untuk anak-anak babi. Tempat makan ini diberi pagar pemisah agar induk babi tidak bisa mengganggu makanan yang diberikan kepada anak-anaknya. Untuk kandang kelompok sendiri, pada dasarnya kandang induk kelompok ini sama seperti kandang individual. Biasanya konstruksi kandang ini ialah kandang ganda, sehingga bisa dilengkapi dengan gang atau jalan yang dapat dipakai untuk memberikan makanan dan air minum. Sedangkan alat perlengkapan lainnya itu sama seperti kandang tunggal. Lalu ada penanganan saat kelahiran anak babi. Biasanya anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Bantuan harus diberikan apabila terjadi suatu penundaan atau ketika terjadi ketegangan tanpa seekor pun anak babi dilahirkan.
Apabila penundaan kelahiran disebabkan kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksikan untuk mempengaruhi ternak dengan hormon oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitosin. Bahan ini hanya merangsang kontraksi otot licin dari dinding uterus dan kemudian mempercepat pengeluaran fetus. Segera setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Dengan demikian, anak babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Apabila anak babi tidak dapat bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung. Juga dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dadanya dan menghisap keluar cairan dari lubang hidung dapat merangsang pernafasan. Kadang-kadang satu atau lebih anak babi yang lahir dari perindukan ada yang lemah dan kelihatannya tidak hidup. Dapat periksa bagian tali pusar dan apabila ada gerakan atau denyutan pada bagian pangkal pusar, masih ada kemungkinan untuk menghidupkan anak babi kembali dengan pernafasan buatan. Prosedur berikutnya yang umum dilakukan dalam 24 jam setelah lahir dan sering segera setelah beranak telah ditentukan. Seluruh prosedur umumnya dilakukan pada waktu yang sama. Adapun hal yang diperhatikan yaitu memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus. Selama kebuntingan menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana. Yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Yang ketiga, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan yodium yang keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Selanjutnya ada memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari hujung hingga pangkal ekor. Tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan yang sangat penting. Lalu ada pemotongan gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang yang disebut gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi peternak. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi adalah yang pertama, gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme.
Salah satu tujuan dari peternakan babi adalah memaksimumkan anak babi dapat hidup. Pemotongan gigi harus tidak menghasilkan gigi yang hancur di bawah garis gusi dan harus dilakukan secara higienis. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang, seperti yang pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang ibu jari, menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Lalu, masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku, biasanya potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi atau lidah. Lalu, mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama, yaitu kolostrum, yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Pada saat anak babi berumur 3-10 hari, merupakan masa-masa paling kritis dikarenakan diperlukan penanganan ekstra seperti perlunya diperhatikan agar tidak tertindih oleh induk babi, lalu perlu lampu pijar untuk membantu penghangatan suhu tubuh karena babi membutuhkan suhu tubuh yang lebih tinggi. Dan pada minggu pertama sangat dibutuhkan kolostrum dari induk babi karena anak babi membutuhkan antibodi maternal. Dan pada minggu pertama, kolostrum banyak mengandung globulin yang berfungsi mencegah infeksi. Hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2 sampai ke 3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induk. Dan yang terakhir, ada penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi, di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi dapat diberikan baik melalui mulut maupun suntikan. Dalam air susu induk, kandungan zat besinya sangat rendah, dan pada anak babi yang lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas, di mana biasanya hanya mencukupi kebutuhan dari 1 minggu setelah lahir. Pada waktu lahir, dalam tubuh anak babi mengandung kira-kira 40-50 mg zat besi. Disimpan terutama di dalam hati, di mana anak babi mulai menggunakannya setelah lahir. Secara rata-rata, anak babi membutuhkan 7 mg zat besi setiap hari pada minggu pertama setelah lahir. Sedangkan air susu induknya hanya dapat memberikan 1-2 mg per hari kepada tiap ekor anaknya. Dengan demikian, anak babi kehabisan simpanan zat besi dan anemia akan timbul setelah 1 minggu. Apabila tidak teramati, perkembangan anemia dan resiko kematian akibat mencret, radang paru-paru, dan penyakit penular lainnya akan meningkat. Anemia bukanlah masalah yang serius apabila ternak babi dipelihara di luar kandang atau dilepas. Anak-anak babi selalu kontak dengan tanah, yang secara alami kaya akan sumber zat besi yang diperlukan. Akan tetapi, anak babi yang dipelihara selamanya dalam kandang dapat mengalami kekurangan zat besi, kecuali diberi tambahan sebelum cadangan atau simpanan zat besi habis dipergunakan. Penyuntikan zat besi biasanya dianjurkan diberikan ketika babi berumur 3 hari. Tetapi hasil memuaskan dapat diperoleh jika anak babi disuntik sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Penyuntikan cairan zat besi.
secara meyakinkan dapat mempertahankan hemoglobin pada taraf yang sangat tinggi, tetapi dapat menyebabkan luka pada tempat penyuntikan. Lalu, penanganan pada anak babi saat lahir sampai di sapi. Yang pertama itu ada kebersihan kandang dijaga, seperti pentingnya menerapkan biosafety dan biosecurity kandang agar tidak terjadi kontaminasi oleh agen-agen berbahaya, serta diberikan lampu pijar untuk penghangatan untuk anak babi. Lalu, apabila kehilangan induk, dapat diberikannya susu sapi formula atau diberikannya uh, induk babi yang lain. Induk babi yang mati itu bisa karena setelah beranak, ambing luka, atau tidak dapat menyusui dalam jumlah yang banyak. Hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak-anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Dapat dilakukan dengan cara yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dengan cara dititipkan dengan induk lain. Apabila induk ditangani dalam kandang dan mempunyai tempat beranak, dan mulai dititipkan dalam waktu 48 jam, setelah lahir, pemindahan baik dilakukan lebih dini dalam kehidupannya, sebelum pemilikan puting sudah tetap. Dan anak babi yang kuat dan lebih mengerti akan lebih berhasil dalam penitipan. Umur atau waktu penitipan merupakan satu hal yang penting karena puting susu yang tidak digunakan akan menjadi kering. Salah satu cara untuk dapat menerima anak babi yang baru dengan pasti adalah menyatukan anak-anak babi dari induk dengan anak babi titipan dalam satu kotak selama 1-2 jam setiap anak babi tersebut tidak menyusu, hingga mempunyai bau yang sama. Lalu, ada pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir, guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda-tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Di pihak lain, para peternak komersil, di mana terdapat ratusan bahkan ribuan anak babi dapat dari berbagai umur dalam kelompok, pembuatan tanda atau nomor dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga dan tato. Selain itu, bisa dengan menggunakan ear tag, cap bakar, pilox, dan sebagainya. Tetapi cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Lalu ada kastrasi atau kebiri. Pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan dilakukan pada umur 2 minggu. Pada umur ini, anak babi dengan mudah ditangani. Syok dan gangguan pertumbuhan sangat minim, dan kesempurnaan luka terkena infeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusui lebih bersih daripada kandang ternak babi sapihan. Tujuan dari pengebirian adalah daging babi yang dikastrasi memiliki kualitas yang bagus serta memiliki perkembangan yang lebih bagus. Penyapihan yang baik saat berat 7 kg pada umur 8 minggu dengan bobot sapi optimal 5-7 kg. Lalu yang terakhir ada ransom starter. Yang dimaksud dengan baby starter adalah ialah anak babi yang masih menyusui dengan umur 8-10 minggu. Pada fase atau periode ini harus mendapatkan ransum starter, yaitu ransum yang terdiri dari komposisi bahan makanannya yang mudah dihisap oleh anak babi dan pula mudah dicerna.
Lalu kandungan serat kasarnya itu rendah, misalnya dari bahan jagung giling halus, tepung susu, skim, sebab susu kandungannya proteinnya itu tinggi, sedangkan jagung memiliki kadar cerna yang tinggi dan merupakan sumber karbohidrat. Lalu kandungan proteinnya itu 20 sampai 22%, serat kasarnya 3%. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.